kalau membahas Google Classroom kayaknya tidak akan bisa selesai ya dalam waktu yang singkat ini, karena mungkin nanti Pak Arief dulu yang akan punya materi tersendiri yang sampai nanti saya akan mengganggu materi beliau. Mungkin saya akan langsung ke materi terakhir aja ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin ke Google Classroom aja? Karena saya pikir ya. Atau saya akan lanjutkan aja mungkin bagaimana pemanfaatan apa yang kita sudah bahas dari tadi pagi itu kita gunakan di e-learning madrasah. Mungkin saya yakin ada mungkin Bapak Ibu peserta yang mungkin tidak mengikuti begitu jelas penyampaian dari saya. Jadi saya akan kalau bisa saya akan mengisi saja untuk materi pemanfaatan itu di Google Classroom. Di e-learning madrasah. Apa yang sudah saya sampaikan tadi saya akan saya akan tambahkan untuk pemanfaatan di e-learning madrasah. Kira-kira bagaimana Ibu? Di mute, Arif, mute-nya dibuka. Semua? Yang mau ngomong silakan Bapak Ibu, pendapatnya gimana untuk menghemat waktu? Izin moderator, izin. Ya, silakan Pak. Saran saya Pak, mungkin lebih langsung ke Google Classroom aja Pak. Kalau Google Form saya rasa sih sudah hampir semua sih memahaminya, dan lebih simple sih Google Form ketimbang Google Classroom. Karena kan Google Classroom lebih banyak dia yang akan dijabarkan ketimbang Google Form. Saya rasa itu Pak Suji, mohon. Ada lagi masukannya Bapak Ibu? Oke, mungkin karena tidak ada yang memberikan ini, saya ikut aja yang Bapak yang tadi ya. Ya, silakan Gimana Pak. Ibu? Oke. Ya, silakan. Ya, nah saya akan share screen ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga masih tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, saya akan menjelaskan apa itu Google Classroom dan bagaimana cara memulainya. Yang pastinya untuk menggunakan aplikasi Google, kita harus punya yang namanya email atau akun email. Nah, apakah dia mau pakai email yang biasa atau menggunakan G-Suite for Education. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mengikuti apa yang saya lakukan. Kita sama-sama membuat kelas di Google Classroom. Ya, oke. Langkah yang Bapak Ibu harus lakukan adalah masuk ke akun Gmail. Ya, kita masuk ke akun Gmail. Ya. YouTube iya, tapi Facebook enggak. Nah. YouTube aja untuk video kita. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke Google Classroom dengan cara bisa dengan menggunakan link classroom.google.com atau dengan cara kita masuk ke grid view aplikasi Google, kita klik ini, kita cari Google Classroom. Paling bawah dia ya, yang ini. Google Classroom.
Kita tunggu. Oke. Nah, bicara sudah beberapa kelas yang sudah buat, hanya untuk demo saja. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat kelas? Nah, kalau bagi Bapak Ibu pasti akan muncul halaman kosong belum ada kelasnya kalau yang belum pernah membuat Google Classroom. Untuk membuat kelas, kita klik tombol tambah di sini, plus di atas ini. Lalu kita klik, di sini ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Kalau kita sebagai siswa atau sebagai guru yang mau join ke kelas, kita menggunakan join kelas. Tapi kalau kita menggunakan, kita sebagai guru yang mau membuat kelas, maka kita pilih create kelas. Kita klik create kelas. Kemudian di atas ini kita berikan nama kelas kita. Nah, untuk penamaan di sini yang perlu kita perhatikan adalah di bagian class name dengan section. Nah, di sini kita bisa buat dengan nama kelas komputer 11 IPA 1, contoh ya. Kemudian sectionnya adalah semester ganjil. Subjek di sini mata pelajaran. Jadi informatika. Kemudian roomnya adalah nama kelas 11 IPA 1. Kalau sudah kita create. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai pengampu guru-guru keterampilan atau mungkin pengampu guru-guru lintas minat, kita bisa mengakomodir yang tidak bisa diakomodir oleh e-learning dengan menggunakan Google Classroom. Nah, sebenarnya bisa tidak menggunakan e-learning untuk mengantisipasi masalah itu? Bisa. Cuma bayangkan saja, kalau seumpamanya di kelas 12 itu, contohnya di kelas 12 itu ada 7 kelas. Di setiap kelas itu hanya ada 1-2 siswa. Maka kita harus membuat 7 kelas yang sama sebanyak kelas itu. Namun di dalam kelas itu hanya kita joinkan hanya 1 atau 2 orang siswa. Ya. Maka kita akan kesulitan untuk pindah-pindah di setiap kelas. Oke, dengan alternatif Google Classroom, kita bisa mengakomodir masalah-masalah seperti itu. Jadi, ini sudah tampilan dari kelas. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini, kalau kita menggunakan Google Sheet for Education, maka kita langsung sudah punya link Google Meet. Google Meet ini linknya akan permanen. Jadi, kapanpun kita akan menggunakan dengan siswa, kita tidak perlu merubah link ini, karena siswa juga akan muncul juga link seperti ini. Nah, di atas ini ada kode kelas. Nah, kalau di Classroom, kita membagikan kode ini kepada siswa untuk siswa dapat join ke kelas kita. Nah, itu untuk metode menggabungkan siswa. Kalau di e-learning ada 2 metode, tapi untuk kode kelas dari kelas yang berbeda itu tidak bisa. Kalau di sini kita hanya menggunakan kode, siswa sudah bisa masuk ke kelas kita. Kemudian, untuk menggabungkan siswa, kita bisa masuk ke menu people di sini, di atas, lalu kita bisa menggabungkan dengan metode email, ya, metode email. Jadi kita invite siswa tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya biar kita dapat siswa? Saya akan mencontohkan, mendemokan ya, 1 siswa saja. Oke. Lalu saya invite. Di sini akan ada notifikasi invite. Nah, di siswa harus join dengan menggunakan link yang sudah ada di email. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua, kita bisa membagikan kode kelas ini kepada siswa. Nanti siswa langsung join dengan menggunakan kode ini.
Saya coba ya, saya akan buka akun di sebelah. Saya akan join dengan menggunakan kode kelas. Oke, saya join. Lalu, ya. Bentar, kita tunggu. Ya, sudah join. Di sini kita sudah punya satu siswa yang sudah join dengan menggunakan kode kelas. Ini. Nah, kelebihan dari Gesture for Education, kita bisa melibatkan orang tua atau wali siswa untuk bisa bergabung di kelas kita. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar setiap notifikasi atau aktivitas yang ada di kelas ini bisa terkirim ke email orang tua. Jadi caranya tinggal kita invite email dari orang tua dari si anak ini. Jadi nanti setiap siswa akan ada di sampingnya ada invite wali. Jadi semua siswa akan dapat itu. Kemudian kita tinggal menambahkan email dari wali dari siswa tersebut. Jadi apapun yang guru berikan, kemudian feedback dari siswa, itu akan terkirim ke email wali murid itu. Apakah dia tidak mengerjakan tugas atau dia mendapatkan nilai sekian, itu akan terkirim ke orang tua itu. Ini kelebihan dari Gesture for Education. Nah, kalau yang menggunakan email biasa, ini tidak akan muncul. Begitu juga dengan fasilitas meeting link yang ada di sini. Tidak akan muncul di beranda kelas. Tidak akan muncul. Jadi kalau untuk yang menggunakan link Gmail biasa, maka kita harus buka link secara manual lewat aplikasi yang ada di sini, Google Meet di sini. Nah, kalau di Gesture for Education, dia sudah secara otomatis mengenerate di setiap kelas yang kita buat. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tampilan timeline ya. Biasanya kalau kayak di learning, ini adalah timeline-nya. Kita bisa melakukan postingan sesuatu di sini, apakah itu berupa motivasi atau berupa file, itu bisa dengan menggunakan metode seperti ini. Jadi sama seperti kayak di e-learning. Nah, di sini kita bisa menambahkan file di postingan. Jadi ini adalah postingan atau forum ya, timeline forum. Kalau di e-learning ada dua timeline, yaitu timeline yang ada di untuk umum madrasah, kemudian ada di kelas. Kalau ini hanya satu, hanya di kelas saja. Nah, kita bisa memposting sesuatu di sini. Nah, metode postingan di sini kita bisa memposting kepada seluruh siswa atau hanya siswa-siswa tertentu. Kemudian di sini kita bisa memposting apakah di semua kelas. Jadi contoh saya punya 6 kelas di Google Classroom. Saya tinggal mengaktifkan ini untuk memposting postingan ini di semua kelas yang sudah saya centang. Seperti itu. Kemudian saya contohkan saja ya. Ya, di sini juga kita bisa menjadwalkan postingan itu. Di sini ada tombol post dan di samping sini ada bisa kita langsung post, bisa kita schedule, tapi schedule-nya belum aktif ya. Coba kita coba posting dengan menggunakan file yang sudah ada di drive kita. Saya punya file banyak ya di drive ini. Ini. Ya, jadi kita bisa langsung post di sini. Nah, kalau di postingan di sini siswa juga bisa berinteraksi ya, bisa menjawab atau bisa mengkomentari postingan yang ada di sini. Siswa bisa, semua bisa ya. Kemudian ini hanya untuk forum kelas, jadi silakan saja kalau mau diaktifkan. Biasanya ini
tidak begitu ini ya. Kalau di sini untuk biasanya kalau untuk penggunaan Google Classroom itu hanya pada sisi classroom-nya saja. Jadi guru-guru kebanyakan hanya masuk pada sisi ini saja. Oke, kita akan bahas lebih banyak di sini karena di sini yang paling banyak tutorialnya ya yang perlu kita tahu ya. Kita masuk ke Classroom, Classroom ya. Di sini apa yang kita harus lakukan sebelum kita membuat membuat kuis dan sebagainya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat topik. Nah, ada tombol create di sini, kita bisa mengklik ini akan muncul beberapa fasilitas yang ada di sini. Yang pertama adalah assignment, ya. Kita bisa membuat pertanyaan, ini kita bisa membuat kuis. Kemudian di sini pertanyaan singkat langsung di beranda bisa. Lalu untuk bahan ajar kita bisa share di sini. Kemudian fungsi ini resource ini kita bisa gunakan untuk memposting kembali materi atau apapun yang ada di Classwork ya. Kemudian topik di sini difungsikan untuk membuat kategori. Ya, silakan apakah kategorinya berhubungan langsung pada materi KI, KD atau bagaimana, atau hanya langsung di satu materi saja, itu tergantung Bapak Ibu untuk membuatnya. Nah, saya contohkan di sini saya akan buat yang pertama adalah bahan ajar. Kemudian yang kedua, saya buat tugas. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah ujian harian. Ya, ini hanya sampel saja. Silakan Bapak Ibu bisa berkreasi di sini. Nah, untuk memindahkan ini kita bisa drag ke atas ya, biar utuhnya enak dilihat. Yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan bahan ajar di kelas ini, oke, ada pertanyaan, izin Pak Suji tampilan Google Classroom bisa dalam bahasa Indonesia. Bisa Pak? Nah, untuk merubah ke bahasa Indonesia, kita bisa masuk ke akun Google kita di sini. Kita klik tombol akun di sini, lalu kita pilih manage your account ya, Google account ya. Kemudian kalau sudah di tampilan sini, kita masuk ke menu data dan personalisasi. Lalu kita rubah, kita ke bawah, kita cari language di sini. Kemudian kita pilih Indonesia. Nah ini ya, Indonesia. Kemudian kita select. Ya, maka secara otomatis semua akan merubah menjadi bahasa Indonesia. Kita refresh. Oke. Sekarang kita sudah masuk di kelas yang tadi ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita coba akan membuat bahan ajar. Nah, kita juga bisa membuat absensi ya di sini ya. Tapi ya, ini kalau absensi kita bisa gunakan saja e-learning. Ini hanya sebagai alternatif kelas yang tidak terakomodir e-learning aja. Oke, kita akan buat input bahan ajar di sini. Kita bisa klik buat, lalu kita pilih materi. Kemudian kita bisa memberikan judul materi SQL. Oke. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan dengan Google Drive atau link file atau YouTube. Nah, kita pertama coba kita menggunakan Google Drive. Kita pakai file yang sudah ada aja.
walaupun filenya tidak sesuai dengan materi, kita akan mencoba memposting dalam bentuk dokumen. Lalu kita coba lagi dengan menggunakan link. Link ini berarti kita harus mencari referensi tentang materi kita. Ya, ini akan kita jadikan link referensi atau jadi bahan materi kita. Kita tinggal tambahkan link, sudah 2 dengan 2 metode. Kemudian kita bisa tambahkan dalam bentuk file. File di sini kita harus upload dari komputer ya. Contoh ini yang dari komputer, kita harus upload, maka kita tinggal klik upload, kemudian kita browse, lalu kita pilih filenya. Ya, sudah 3. Kemudian kita bisa pilih dengan materi dari YouTube, bisa. Kita tinggal pilih materinya. Lalu tinggal kita select, kemudian kita tambahkan. Kemudian kita pilih di sini kelas komputer. Nah, ini kelebihan dari Google Classroom ya. Kita bisa langsung menambahkan di seluruh kelas kita. Jadi kalau saya centang begini, maka postingan ini akan muncul di semua kelas yang sudah saya centang. Kemudian di sini juga ada pilihan apakah untuk semua siswa atau hanya siswa tertentu. Kita bisa pilih. Karena hanya satu, maka jelas hanya semua. Nah, kita harus pilih topik sesuai dengan topik yang kita sudah buat ya. Karena ini adalah materi, maka kita pilih adalah bahan ajar. Nah, di sini tidak tombol simpan. Jangan khawatir ya Bapak Ibu, karena di aplikasi Google itu memang tidak menyediakan tombol simpan. Dia sudah secara otomatis akan menyimpan sendiri di sini. Kemudian di sini di atas ada postingan, di bawah sini di samping di sini ada langsung posting, kemudian di bawahnya ada menjadwalkan, artinya kapan materi ini akan terpublish. Ini kita bisa jadwalkan. Nah, contohkan saya akan publish besok tanggal 8 jam 8 saya jadwalkan, maka status yang ada di mana aja sih ini masih disable karena dia akan aktif di tanggal 8 Agustus. Nah, bagaimana kita kalau mau menampilkan saja sekarang? Kita bisa tinggal edit saja, langsung kita hapus untuk jadwalkan ini, kemudian kita posting. Oke. Di tampilan siswa akan seperti ini ya, Bapak Ibu. Saya coba stop screen dulu. Saya pakai metode advance. Ya, saya pakai metode advance. Di sini lihat ini tampilan dari siswa. Saya refresh. Oke, di sini ada status guru sudah memposting sesuatu di sini. Di timeline kelas ya. Sini Sugianto posted new material. Oke, saya ubah jadi bahasa Indonesia saja. Saya ubah jadi bahasa Indonesia. Ya. Sekarang kita akan mengimplementasikan apa yang sudah kita buat tadi pagi. Kita akan coba jadikan salah satu tugas kepada siswa dan nanti kita bisa berkolaborasi di tugas itu. Ya, dan ini juga bisa kita terapkan di e-learning madrasah. Maksudnya tugas ini maksudnya. Oke, kita akan coba buat tugas. Satu tugas. Sorry. Saya akan coba di guru. Saya akan buat tugas. Yang pertama tugas ini. Nah, banyak sekali metode cara penyampaian tugas dengan menggunakan file dari Google ini. Yang pertama,
kita bisa bisa memberikan tugas kepada siswa, dan siswa kita harapkan mengirimkan hasilnya dalam bentuk apapun. Itu bisa, itu yang pertama. Kedua, kita bisa memberikan tugas kepada siswa dengan mengirimkan file ke mereka, ke semua siswa yang ada di kelas ini. Kemudian kita ingin siswa menjawab di file yang sudah kita berikan. Nah, kita akan coba untuk 2 tugas ini saja dulu. Yang pertama, kita akan membuat tugas agar kemudian si siswa dapat mengirimkan feedback tugas berupa yang kita minta. Ya. Untuk petunjuk di sini kita harus mengisikan apa yang kita mau dari feedback siswa. Silakan lihat materi di video ini, kemudian silakan buatkan makalah kita. Ini contoh saja ya. Nanti di sini bisa Ibu berkreasi di sini apa yang Bapak Ibu mau dari feedback dari siswa. Kemudian karena di sini saya suruh melihat video, saya akan tambahkan video dari YouTube. Masih di materi yang tadi, saya coba tes lagi. Oke, sudah masuk. Iya. Oke. Sudah. Kemudian kita bisa melakukan settingan di samping sini. Kita bisa isi poin 100. Lalu kita bisa posting ke semua kelas bisa langsung secara sekaligus. Kemudian kita bisa menambahkan tengah waktu, artinya batas waktu pengumpulan tugas ini. Jadi kita contohkan hari ini tapi jam 20 ya, jam 9 ya, 20.59. Kemudian topik, saya pilih topik tugas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menilai makalah ini dengan menggunakan rubrik, itu bisa dengan mengklik rubrik, tapi ini nanti kita bahas di soal yang satu ya. Ini konsep untuk kita ingin mengumpulkan filenya dalam bentuk makalah singkat dalam bentuk Google Doc. Kita contohkan pakai Google Doc. Kemudian buatlah presentasi dengan Google Slide. Lalu kita klik tugaskan. Oke, kita sudah mengirimkan tugas kepada semua siswa. Kemudian kita tinggal refresh saja. Saya sebagai siswa sekarang di sini, di akun siswa. Oke, ada tugas masuk. Di halaman forum juga sudah ada notifikasi bahwa saya sudah mengirimkan tugas. Di sini sudah ada tugas baru. Nah, di siswa tinggal mengklik ini, lalu klik tugas atau lihat tugas. Nah, siswa tinggal melihat apa panduan dari soal ini. Kalau seperti ini kan berarti siswa atau saya sebagai siswa akan membuat makalah dalam bentuk Google Doc, kemudian membuat presentasi dengan Google Slide. Nah, bisa tidak kalau kita menggunakan Office Word dengan presentasi PowerPoint, kemudian kita upload ke tugas kita? Bisa. Bisa ya. Kemudian apakah bisa kita convert langsung jadi Google Slide? Bisa.
Jadi untuk file doc dari Office atau PPT dari PowerPoint itu bisa kita buka langsung ke Google Drive yang tadi, yang sudah materi tadi pagi ya. Nah, karena ini kita masih disarankan untuk menggunakan Google Doc dan Google Slide, maka siswa harus mengikuti perintah ini. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal klik tambah atau buat di sini. Lalu kita buat yang pertama adalah Google Doc. Begitu guys ya. Tugas Google Doc. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Google Slide. Nah, untuk file-file yang ada di sini, itu secara otomatis sudah tersimpan di Google Drive kita sebagai siswa ya. Dan akan tersimpan juga nanti di saat kita serahkan, akan tersimpan di folder Classroom yang ada di Google Drive kita. Nah, ini yang terbuka, yang terlebih dahulu adalah slide. Ini contoh saja ya. Jadi, siswa silakan membuat tugasnya di sini dan tanpa harus melakukan save. Kalau sudah, kita tinggal close saja. Saya sebagai siswa ya. Kemudian untuk Google Doc, kita tinggal klik saja ini untuk membuka. Lalu kita tinggal terus saya akan membuat pasti tugasnya di sini. Ya, sudah. Lalu kita keluar saja. Nah, itu mudahnya kalau di sisi menggunakan Google ya. Kemudian kita sebagai siswa klik serahkan untuk menyerahkan tugas kita. Jadi ada 2 file. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau kita menggunakan Google Education, maka seluruh nama dari file itu pakai nama kita, nama siswa itu sendiri. Sehingga kita tidak akan bingung sebagai guru, tidak akan bingung untuk melihat file-file yang dikirim oleh siswa dalam bentuk tugas. Ya, kalau di Google Classroom di sini kita bisa melihat tugas langsung di sini. Tapi kalau kita di Google Drive di folder Classroom itu semua file-file yang dikirim dari siswa itu ada namanya. Ya. Kalau tadi kan hanya onware, tapi nama filenya masih tetap sama ya. Tapi kalau di sini akan ada namanya dulu, baru nama filenya. Seperti itu. Kita lihat tugas, satu sudah silakan. Mohon maaf, sorry. Nah, tadi kalau saya posting, di sini adanya 1 ya, karena yang terkirim ke siswa itu adalah 1. Di sini masih kosong. Karena siswa sudah menjawab, atau sudah mengumpulkan tugas, atau sudah memberikan feedback kepada kita, maka yang di sini 1 akan berpindah ke sini. Jadi berarti ada 1 siswa yang sudah menyerahkan tugasnya. Kita bisa klik di sini atau bisa melihat tugas tadi. Nah, di sini sudah ada 2 lampiran yang sudah diserahkan. Nah, kalau seumpamanya kita langsung memberikan nilai di sini, itu bisa ya. Jadi tanpa harus melihat dokumennya, kita bisa langsung memberikan nilai di sini bisa. Nah, tapi kalau kita ingin ada mau melihatnya, mau mengoreksinya, juga bisa lewat dengan cara membuka dokumennya. Saya kasih contoh, kita implementasikan dengan yang tadi pagi. Ini. Nah, makalah yang dikirim oleh siswa, saya tidak akan memberikan nilai. Tapi saya akan mengomentarinya. Karena ini adalah file Google Doc, ini adalah tulisan dari siswa, saya akan mengomentarinya. Saya klik ini, kemudian saya buat catatan. Sorry ya. Saya klik ini, kemudian saya buat saran kalimat. Tidak berhubungan dengan filsafat. Ya, saya sarankan seperti itu. Nanti di siswa ini belum dilihat siswa ya. Kalau dia siswa buka ini pasti akan dilihat. Nah, kita akan mengirimkan dengan saran seperti ini tanpa harus mengirimkan dengan nilai. Kita bisa kembalikan ya.
kita bisa kembalikan kepada siswa tersebut tanpa nilai. Artinya, tugas ini belum dinilai karena mungkin ada koreksi. Nah, kita coba cek di siswa. Kita coba cek di siswa. Ya, di sini statusnya masih dikerjakan. Masih ditugaskan ya. Nah, kita bisa melihat langsung di sini. Apa sebenarnya yang, kenapa tugas saya dikembalikan. Oh, ada ini. Ada saran di sini. Ya, ada saran. Di sini. Kalau saya approve ini, saya sebagai siswa ya, saya setujui apa yang diisi oleh guru, saya approve ini, maka secara otomatis terganti. Kemudian saya close lagi. Kemudian saya serahkan kembali. Atau bisa kita kasih komentar terlebih dahulu sebelum kita mengirimkan tugas kembali. Nah, kalau sudah, kita bisa cek kembali di guru. Cek di guru lagi, ini dokumen masih terbuka di saya. Di sini sudah berubah ya, tidak berhubungan dengan filsafat. Nah, untuk memberikan nilai, bisa kita tinggal mengisi di sini, contoh 80, lalu kita berikan komentar secara pribadi. Bagus, nak, namun perlu diperbaiki lagi tulisannya. Ya, jadi yang namanya online, disarankan harus ada feedback seperti ini ya. Kemudian kita kembalikan. Kita kembalikan dengan 180 nilai ya, dari 100 poin. Maka secara otomatis nanti di sini akan langsung muncul nilainya. Kalau ada kita tambahkan akun wali murid di yang tadi ya, maka si wali murid pun akan dapat notifikasi bahwa si anak dapat 80 untuk tugas ini. Kalau untuk yang G Suite, yang belum G Suite memang belum diakomodir ya untuk wali itu ya, penambahan wali. Oke, itu yang pertama, pemberian tugas pertama bagi siswa. Kemudian kita coba memberikan tugas dengan metode membuat jadi si siswa harus mengisinya di lembaran yang sudah kita kirim. Kita masuk ke tugas kelas, masih di tugas yang sama. Kita tambah tugas, lalu kita klik tugas, kemudian kita tambahkan tugas pertemuan kedua. Ya, pertama ya. Silakan kerjakan tugas yang sudah saya kirimkan. Nah, berarti kita harus membuat soal di dokumen. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal buat ini, klik buat, kemudian kita pilih dokumen, lalu kita tuliskan tugas itu di sini. Tuliskan tugasnya di sini. Oke, ini tugas di sini. Oke, pertama. Ya, dua itu. Kemudian di sini kita bisa taruh ya. Kemudian kita close saja, atau mungkin kita kasih nama terlebih dahulu. Ya. Oke, kita close. Kemudian siswa dapat melihat file. Malah kita pilih yang buat salinan untuk semua siswa atau setiap siswa. Lalu kita tugaskan.
sorry, kita harus melakukan settingan di sini dulu. Kita akan membuat rubrik ya. Maaf. Dia masuk ke sini ya. Karena kita belum atur topiknya. Kita lihat dulu. Di sini untuk semua siswa, kemudian poinnya 100. Nah, kalau sudah kita posting lalu kita edit, maka di sini tidak ada tampilan lagi kelas-kelas ya yang mau kita share ya. Kemudian untuk lanjut lagi, tengah waktu kita batasi hari ini jam 20 ya, jam 9 malam. Lalu topik masih di tugas. Kemudian rubrik, kita bisa buat rubrik baru untuk penilaian. Rubrik ya, di sini kita bisa kasih poin level ya. Saya kasih poin di sini. Yang pertama adalah 90 ya, 90. Levelnya amazing. Dapat menjawab dengan sempurna dan ditambahkan dengan data. Kemudian saya tambahkan lagi di sini 80, 70 saja ya. 70 di sini sangat baik. Kemudian baik. Sorry. Ini 60. Baik. Lalu di sini kurang ya. Kemudian deskripsinya ya. Kemudian kita simpan ya. Kita 100 saja ya biar oke. Kemudian kita bisa langsung simpan. Nanti di siswa, di tampilan siswa, maaf yang saya turunkan lagi. Di tampilan siswa kita masuk di kelas, kemudian kita masuk ke tugas kelas. Di sini juga sudah ada soal yang diposting, tugas kelas. Kemudian kita bisa, si siswa bisa langsung mengerjakan tugas ini. Kita lihat tugas kelas. Kita klik ini sebagai siswa, lalu kita mengerjakannya di sini. Sama. Ya. Begitu saja untuk menjawab karena kita menyuruh siswa untuk menjawab di lembar yang kita sudah kirimkan. Kemudian kita bisa langsung, si siswa bisa langsung menyerahkan tugasnya. Ya, seperti ini. Di pertemuan kita lihat sudah diserahkan satu, artinya sudah ada satu siswa yang mengerjakan. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Yang sampai saya menerangkan tapi pada tidak jelas. Silakan Bapak Ibu, jangan kita fleksibel saja.
Oke, Bapak Ibu, silakan bertanya. Kalau Kalau tidak ada, saya bertanya ya, Pak ya. bagaimana Ibu? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya boleh ya? Boleh sekali Bu. Ini dari tadi saya menyimak materi Bapak. Kalaulah untuk kelas ataupun untuk akunnya pengawas itu kelihatannya di mana Pak? Kalau di e-learning dia kan ada situ tempat eksekutif gitu kan. Eksekutif itu kan terdiri dari kepala madrasah, wakaim dan pengawas. Jadi disitulah pengawas untuk memantau kegiatan guru-guru dalam pembelajarannya sehari-hari gitu. Jadi kalau di Google Drive ini di mana posisinya kira-kira ya Pak? Oh iya, ya memang benar Bu. Untuk pengawas atau sebagai eksekutif, memang di sini memang tidak diakomodir karena memang tidak ada fasilitas untuk itu. Memang kalau di e-learning memang sangat powerful sudah diakomodir. Tapi kita bisa mengantisipasi masalah itu. Ini bisa. Jadi ibu sebagai pengawas akan menilai kelas ini. Jadi kita bisa invite ibu menjadi guru di sini. Kita bisa invite ibu sebagai guru. Nanti ibu bisa melihat aktivitas dari apa yang saya sudah lakukan ini. Mulai dari siswa yang sudah menyerahkan, kemudian nilai-nilainya ada apa tidak, itu ibu bisa lihat. Jadi fasilitasnya untuk di classroom hanya pada sampai di situ saja, maksudnya seperti itu. Begitu. Jadi untuk melihat keseluruhan kelas, maka kalau syarat di classroom, ibu harus dijoinkan ke semua kelas. Oh, jadi ke semua guru juga ya Pak ya? Iya, itu kalau di classroom. Kalau di e-learning kan memang kita hanya satu menu, kita hanya langsung bisa melihat kelas mana saja, siapa saja yang hadir, materi apa saja. Memang kalau di e-learning memang sudah sangat powerful. Nah, ini memang sebagai alternatif aja Bu, bagi guru-guru yang memang tidak terakomodir untuk kelas-kelas yang siswanya dari beberapa kelas yang banyak, yang tidak terakomodir dengan kode kelas, maka ya guru-guru itu pasti akan mencari alternatif untuk kelas itu. Jadi ini mungkin salah satu solusinya menggunakan Classroom. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, bagaimana yang lain ada pertanyaannya? Ya, silakan. Ini dari chat ada Bu Mandinjai. Silakan Pak. Mandinjai. Ya, silakan Pak. Mandinjai. Oke, terima kasih Bu Moderator. Ya, silakan. Kepada Pak Suji, saya hanya mohon ini Pak, kami kan di Mandinjai ini untuk yang penggunaan aplikasi daring ini kan kami 90% sih guru-gurunya menggunakan e-learning. Ya. Jadi tadi sebagian guru-guru sih ada yang masih agak rancu lah. Yang mana yang kita gunakan? Apakah e-learning atau Google Classroom? Iya. Jadi terima kasih Pak. Tentunya lebih apa ya, karena selama ini sudah 90% berjalan e-learning. Classroom sih ada juga Pak, tapi biasanya ada yang mengkombinasikan Pak. Kalau mungkin ada kesulitan dia di e-learning, dia pakai Classroom. Tapi biasanya sih ada yang mengkolaborasikan juga. Bahkan kadang-kadang ada yang nge-link, ada yang bagikan link Google Form di kelas di e-learning. Nah, jadi kalau bisa kan dipertegas lagi, apakah kami pakai Classroom atau gimana penguatannya Pak? Mohon pencerahannya Pak Sugianto. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi begini Pak, Google Classroom ini sebagai kelas alternatif. Saya sebagai warga madrasah sangat bangga sekali dengan namanya e-learning. Jadi madrasah wajib menggunakan e-learning. Nah, yang saya sampaikan dari materi pagi adalah untuk mengakomodir yang pertama adalah kolaborasi sistem pembelajaran yang milenial seperti itu. Kita bisa menerapkan aplikasi Google ini pada Classroom seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua,
banyak kasus yang terjadi. Contoh saya di madrasah di mana saya di Gorontalo, ada guru-guru yang seperti kayak guru-guru lintas minat itu tidak bisa terakomodir di e-learning. Dia nggak bisa membuat kelas, satu kelas saja, tapi siswanya itu dari berbagai kelas. Dia nggak bisa, jadi e-learning nggak bisa mengakomodir itu, sehingga mau tidak mau harus lari ke aplikasi alternatif ya, seperti kayak Google Classroom atau Psikologi atau model dan sebagainya. Nah, karena materi ini berhubungan dengan apa yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Agama, jadi Google itu sudah kerjasama dengan Kementerian Agama, maka saya dengan teman-teman mengangkat untuk menyampaikan materi tentang ini. Dan sehingga bisa jadi ini nanti bisa dikolaborasikan dengan e-learning itu sendiri. Saya akan mencontohkan seperti ini. Saya punya bahan ajar ya, itu banyak bahan ajar. Atau saya buka aja e-learning ya. Saya buka e-learning, saya punya kelas sendiri. Saya punya bahan ajar. Saya contohkan aja Bapak ya. Ini mungkin menjadi gambaran Bapak Ibu juga. Di sini saya punya bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar dalam bentuk video. Dalam bentuk video ini saya upload langsung dari komputer saya ke server e-learning. Kemudian yang kedua adalah saya gunakan link URL sebagai bahan ajar saya. Kemudian yang ketiga adalah video dengan menggunakan link YouTube. Nah, ini adalah salah satu metode dengan menggunakan Google Drive ya, Google Drive. Artinya fasilitas dari Drive sendiri. Kenapa saya gunakan ini? Agar Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Memang bisa kita mengupload sesuatu langsung di learning, tapi kita harus pikirkan juga yang pertama adalah akses dari siswa, kemudian ketersediaan dari server madrasah itu sendiri. Saya contohkan seperti ini. Saya sebagai guru ya sudah mengupload video di dalam e-learning. Saya akan buka lagi satu untuk akun siswa. Buka untuk akun siswa. Kemudian saya coba dulu, saya ambil dulu ya data siswanya. Lihat siswanya siapa saja yang ada di sini. Oke. Saya coba login dengan akun siswa. Ya. Saya sudah masuk dengan akun siswa, kemudian saya masuk di kelas, saya sebagai siswa masuk di kelas yang sudah saya buat, lalu masuk di bahan ajar. Nah, kalau kita menggunakan atau lebih banyak menggunakan file-file yang ada di komputer kita langsung ke e-learning, ini bisa juga menghambat. Yang pertama adalah pembelajaran itu sendiri, yang kedua memperbesar resource atau storage yang digunakan oleh server itu sendiri. Saya contohkan ya, saya akan nonton langsung bahan ajar yang saya upload di server e-learning. Nah, contoh, kalau dari satu kelas itu ada 20 orang dengan mengakses video ini secara live, maka jelas pemakaian bandwidth yang ada di e-learning itu bisa mempengaruhi kelas-kelas yang lain. Contoh yang di kelas lain ada menggunakan CDT-nya. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja dari server. Sehingga kita harus mengakalinya dengan menggunakan link. Ya. Apakah videonya kita taruh dulu di Google Drive, kemudian kita buat link ke situ, lalu linknya kita upload ke sini, itu bisa. Saya tentukan saja. Saya punya virtual machine dengan kapasitas, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya punya file dengan kapasitas sekitar 2 giga. Contoh, ini mungkin ini salah satu kumpulan dari
materi-materi saya. Saya sebagai contoh, saya sebagai guru komputer, saya akan mengupload. Kalau saya mengupload langsung ke bahan ajar, bagaimana? Bayangkan aja, Bu. Bayangkan aja kalau saya mengupload di bahan ajar, kemudian pada posisi ada pemakaian guru-guru yang lain, maka bisa mempengaruhi juga kinerja dari server, maka semua pasti akan terlihat. Nah, kalau kita menggunakan Google Drive, kita upload dulu di sini, lalu kita copy link, ya, kita copy link, kemudian kita buatkan linknya sebagai bahan ajar, kita tidak perlu, kita tidak akan membebani server itu sendiri. Yang kasihan ada dua, yang kasihan servernya sama siswanya. Siswanya mendownload untuk kurban itu kita kumpul-kumpul pada situ. Iya, itu memang dulu. Oke, ya sudah ada kode dari Pak Darussalim. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau saran saya, kita manfaatkan dua aplikasi ini. Kita tidak harus berpatokan di e-learning saja, karena memang e-learning sudah mau sempurna, tapi baru mau sempurna. Yang belum sempurna, kita bisa antisipasi dengan aplikasi yang lain, seperti kayak aplikasi Google ini. Iya, kayak USU. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Sudah dikode oleh Pak Darussalim. Ibu moderator, bagaimana? Halo? Pak, ya. Pak Joni, bagaimana Pak Joni jawaban saya? Terima kasih Pak. Kami pun kalau di Mandinjai untuk e-learning, saya memang sudah menyarankan ke guru-guru jangan mengupload video. Tapi hampir semuanya sih membagikan linknya aja Pak, link video. Kalau iya. Sudah pernah kami coba Pak. Macamnya di siswa banyak yang nggak bisa nonton. Jadi saya hapusin kemarin itu video. Jadi alhasil memang kesimpulan kami di sini kalau untuk video itu kami pakai link alternatif dari Google Drive yang di-copy langsung ke e-learning Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Sugianto, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Joni. Ini juga sebenarnya membangun kreativitas guru-guru ya. Kalau guru-guru mau membuat bahan ajar lewat video, bisa langsung buat channel YouTube aja, biar dapat money ya dari situ. Itu juga bisa digunakan untuk bahan ajar. Jadi sewaktu-waktu kita gunakan, ya nggak perlu lagi buat lagi, bisa langsung ayo anak-anak kunjungi channel saya, jangan lupa ya di subscribe ya, seperti itu. Oke, mungkin demikian materi dari saya, Ibu moderator. Saya sudah dikode oleh Bapak Salim. Silakan Ibu. Oke, makasih. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sugianto yang mana telah panjang lebar menyampaikan materinya dari pagi hingga sore hari ini. Semoga kami bisa menerapkannya dan terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak. Semoga menjadi amal jariah bagi Bapak dan kami juga dan kita semua sehat-sehat dalam situasi pandemi ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kita jarak berjauhan ya, virtuality tapi seindah reality ya Pak ya. Jadi kami di sini mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pikir perlu kita foto lagi Pak untuk terakhir karena tadi mungkin masih banyak yang boleh Bu. Videonya. Iya. Bagi Bapak Ibu tolong dibuka semua videonya supaya kita bisa foto lebih banyak lagi kelihatannya karena tadi tidak seberapa banyak. Mungkin kali ini kita ketemu dengan Pak Sugianto ya. Jadi tadi Pak
kami mungkin ada yang tidak sempat menuliskan handphone Bapak, boleh diulangi lagi Pak, mana ada boleh. hal yang perlu kami pertanyakan nantinya. Oke, saya screen aja ya, biar di ini. Sorry. Ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau konsultasi masalah pendaftaran, insya Allah saya bisa bantu, Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kami juga berharap dalam hal ini kami perlu bantuannya, semoga Bapak bisa memberikan waktu ke depan untuk kami, apa yang hal-hal kami kurang paham dalam situasi ataupun dalam materi-materi Bapak sampaikan tadi, kiranya silaturahmi kita akan kita lanjutkan sampai nantinya gitu ya Pak ya. Jangan terputus. Insya Allah. Insya Allah, Bu. Jadi ayo kita foto dulu Bapak Ibu semua agar videonya. Oke, selesai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Arif Ridho, kami persilakan dengan segala hormat Pak, karena waktu kita juga sudah mepet-mepet. Jadi mungkin saya tidak panjang lebar lagi, langsung saja ke materi karena sore Pak ya. Ada Pak Arif Ridho, kami persilahkan dengan segala hormat. Semangat.